Halo kawan-kawan YouTube, maaf ya agak lama posting videonya. Ini adalah setting Vibo Musang. Jadi 0 itu adalah base zone, 0,120236 adalah entry zone, 38205 adalah premature entry zone, 78688 itu adalah pullback dan breakout. 100 adalah breakoutnya ya. 1618 yang bagian bawah ini adalah zone-nya untuk TP1. Nah, dalam hal ini saya juga tambahkan 0.618 untuk golden area saya. Soalnya kadang-kadang tidak kena di alert entry zone-nya. Nah, untuk yang di atas ini 1272, 1314 ini adalah prematur TP. Jadi kadang-kadang market itu tidak membuat sampai ke TP1. Jadi dia sampai ke prematur TP saja. Lalu yang 2618 sampai 2880 itu adalah zone TP2, 423 sampai 4880 adalah zone TP3. Nah, ini adalah settingan Vibo Musang. Maka bentuknya seperti ini kawan-kawan. Jadi yang di bagian bawah sampai atas ini adalah settingan dari Vibo Musangnya. Mulai entry-nya, prematur entry, prematur TP, entry TP1, TP2, TP3. Nah, ini dia. Ini adalah zone-zone-nya ya. Normal TP, TP1, TP2, entry-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke area cara penarik Vibo. Jadi, Vibo akan ditarik berdasarkan dominan break dan SNR terdekat break. Dominan break itu adalah CS yang mampu keluar dari induk dan dominan harus mempunyai anak minimal 3 batang CS. Kalau yang CB1 itu mampu memecah support dan resisten. Supaya lebih gampang kita masuk ke gambarnya sekarang aja ya. Nah, ini adalah contoh dari dominan break. Jadi kalau di SND mungkin memecah candle, mother candle ya. Nah, ini adalah dominan break. Jadi angka 100 ditaruh di bagian atasnya yang memecah candle dominan ini. Nah, yang bear ini adalah candle dominan. Lebih dari 3 CS dia membreakout. Nah, tarik mulai dari body ke shadow. Itu adalah syarat dari penarikan dominan break. Minimal 3 CS ya. Maka dia akan pullback, turun menjemput antrian dan akan melanjutkan perjalanan. Ini adalah prematur TP, sempat turun lagi TP1 dan TP2. Ini adalah cara menarik dominan break. Lalu ini adalah pecah CB. Nah, yang di atas itu bukan dominan break ya. Kenapa? Karena hanya 2 candle yang memecah satu candle bull itu. Jadi itu bukan dominan break. Syaratnya minimal 3 CS. Nah, dia mulai bisa ditarik mulai kapan? Ketika SNR terakhir dipecah oleh satu candle. Dipecah oleh satu body candle. Nah, ketika bisa dipecah itu, maka kita mulai narik dari body ke shadow. Kecuali per XXX JPY ya, sampai ke shadow. Oke. Nah, seperti ini. Inilah penarikannya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke chart aslinya. Nah, di GU ini terlihat higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Jadi trend up ya. Nah, ketika support terakhir di breakout, nah disitulah kita bisa mulai narik Vibo Musangnya. Ingat harus dipecah satu candle, satu body ya. Kalau shadow nggak dihitung. Oke, kita tarik mulai dari body ke shadownya. Nah, simple ya. Terus kita entry di mana bang? Ya kan, kita entry di mana bang? Kita TP di mana bang? Nah, jadi kita entry-nya itu kita mulai waspada di 61,8 atau prematur entry atau area alert entry zone-nya. TP-nya di mana bang? Prematur TP adalah TP terdekat ya di zone itu. Lalu
TP satunya di 161,8, zone yang bawah itu TP2 261, TP3 423. Oke. Kita sekarang lanjut lagi ya. Terlihat ini adalah pecah CB. Nah, kita bisa tarik setelah prematur TP tadi ya. Lalu kita tandai resistan yang di breakout oleh body. Kita tarik dari body ke ujung nolnya tadi, ke shadownya. Oke. Nah, di sini terlihat prematur entry kita tandai, alert entry kita tandai, 61,8 kita tandai. Disitulah kalau musang, tempat-tempat entry-nya musang tuh di situ. Karena apa? Karena SL-nya jadinya kecil. Ya. SL-nya kecil, dan selama shadow yang 0 tadi itu nggak di breakout oleh body, dia tidak sah dianggap SL. Seperti itu. Walau shadownya panjang sekalipun, dia tidak sah dianggap SL atau cut loss. Jadi tetap masih aktif. Nah, ini adalah prematur TP-nya di atas. Lalu 161 TP1-nya. Oh iya, saya lupa. Ada tambahan saya 224. 224 ini ketika market tidak sesuai dengan tidak sampai lah di 261. Di 224 ini kadang-kadang juga bisa berhenti di sana. Saya tambahkan 224 sama 61,8 ya. Sama 100 untuk membreakoutnya biar gampang. Nah, terlihat ya seperti ini. Ini adalah higher high, higher low, higher high, lower low, pecah CB ya. Tandai pecah CB-nya, kita bisa tarik dari body ke shadow atas. Tarikan Fibo musang ya. Oke. Sekarang kita tarik Fibo musangnya. Nah, seperti tadi ya, 61,8 prematur entry dan alert entry zone adalah tempat-tempat kita entry. Prematur TP adalah TP paling dekat yang bisa kita ambil. Lalu 161 adalah TP1, 261 adalah TP2, 423 adalah TP terakhir. Oke, terlihat di sini alert entry zone tidak kena, prematur dapat ya. 61,8 pastinya juga dapat. Nah, alert pullback, alert breakout juga pasti dapat ya. Nah, terlihat di sini TP1 lewat, TP2 lewat, dan TP3 lewat. Ini kalau di Fibo musang disebut satu cycle sempurna. Jadi dia benar-benar sampai 423. Seperti itu. Nah, ini cara simpelnya, cara gampangnya memakai Fibo musang. Cuma Fibo musang ini tidak bisa dipakai hanya dengan satu teknik saja, karena foundernya Cik Gubaha dan Cik Gusul menggunakan Fibo musang ini dengan bantuan juga teknik Elliott wave dan Awesom oscillator. Seperti itu. Awesom oscillator digunakan banyak macam ya, bisa untuk divergent, bisa untuk trend up apa trend down, seperti itu. Oke, ini kita sudah pasang Awesom oscillatornya. Settingan normal ya, tidak ada apa-apa. Nah, cara pakainya simple aja sih. Jadi ketika ada divergent, ada yang berbeda antara chart dengan Awesomnya, kita bisa tandai ada apa gerangan. Lalu kita cari pecah CB atau dominan break. Ketika ada divergent dan ada pecah CB atau dominan break, disitulah kita bisa masuk. Nih, ada lagi yang di atas juga. Ini yang chartnya dia menaik, di Awesomnya menurun. Nah, di sini ada pecah CB juga. Lihat apa yang terjadi, market turun. Seperti itu. Jadi simpelnya musang adalah seperti itu ya. Memang tidak bisa berdiri sendiri ya. Memang memerlukan teknik tambahan seperti Elliott wave atau tambahan juga Awesom oscillator. Kadang-kadang juga bisa pakai stokastik juga bisa. Nyamannya yang mana terserah pada kawan-kawan di sini. Di bawah ini terlihat ada divergent. Lalu di chartnya terlihat apa? Terlihat ada pecah CB. Ini GU daily ya. GU daily ya.
kita bisa tarik lagi. Nah, terlihat di sini ada pecah CB, kita tarik dari body ke shadow. Kita tandai ya, prematur TP di sana. Lalu 161 di sana sebagai target kita juga bisa. Sebelah kirinya ada resisten juga ya. Jadi cakep lah. Oke. Lalu entry-nya di mana, Bang? Ya di prematur TP atau alert entry zone atau 61,8, atau kadang kalau market benar-benar kenceng cuma sampai di alert pullback itu bisa langsung terbang. Nah, ini adalah menurut saya kekurangan dari Wibu Musang. Jadi harus menggunakan juga teknik tambahan lain lah, price action, SND, dan lain-lain. Seperti itu. Makanya saya menggunakan Wibu Musang ini digabungkan dengan BBMA. Karena di BBMA ya terlihat dengan jelas nanti ada Mahimalo, tempat dimana kita bisa entry. Jika pas dengan zona-zonanya Musang bakal lebih baik lagi ya. Jangan lupa sekali lagi, selama 0 itu tidak di breakout oleh body, kalau Musang ya tidak sah kita cut loss ya. Kadang cuma shadow saja lalu dia terbang lagi, itu masih jalan Wibu Musangnya, pengukuran Wibu Musangnya. Oke, sekarang kita coba gabungkan ya antara Wibu Musang dengan BBMA di chart yang tadi supaya bisa terasa bedanya apa. Oke. Nah, di daily yang tadi ya, ini ada pecah CB, ya kan? Kalau di BBMA ada CSAK sell. Artinya apa? Arah kuku sell. Tandanya market akan mengalami penurunan. Ada CSAK buy, dia jemput 61,8, tapi ketika dia re-entry buy tidak mampu melepasi lagi, maka dia terus terjun. Nah, di prematur TP jadi ekstrim. Nah, setelah ekstrim TP wajib MHV. Nah, disinilah kita tidak perlu nunggu sampai 1618, karena kita sudah tahu market akan mencoba membuat pusingan atau putar balik ya. Ditambah ada divergent, ada CSAK buy, lalu ada pecah CB. Nah, di sana mindset kita sudah berpikir, oke, kita akan cari buy. Cari buy di mana? Tarik Wibu Musang. Ada prematur TP, ada alert entry zone, yang mana yang dekat atau yang sama dengan malonya daily ini. Nah, kita tandai dulu ya prematur entry, alert entry zone-nya. Nah, disinilah kita mencoba membaca secara BBMA. Ada apa gerangan di zone area tersebut ya. Kita tandai juga prematur TP 1618, 224, 261 dan seterusnya. Oke, lihat secara BBMA. Ternyata di prematur entry ada malo, lalu di entry zone terjadi MHV ya. Lalu dia terbang ke atas membuat momentum di prematur TP. Disinilah kita tidak perlu tidak perlu TP. Kenapa? Karena market masih bisa terus, ada momentum, ada re-entry. Di 161 ada momentum, ada re-entry. Kalau kita Wibu Musang, kita udah berhenti aja. Nah, kalau BBM enggak. Oke. Lanjut, di sini bentuk BB mengerucut, ada pecah CB, ada CSAK sell di BBMA. Nah, kita bisa mulai incar sell, incar harga kemungkinan akan turun, ya kan? Tarik dari body ke shadow. Dari body ke shadow, kita tandai lagi nih. Prematur entry, entry zone, kita tandai semua, ya. Nah, hal yang sama kita lakukan. Di BBMA ada Mahi, tempat re-entry kita. Nah, kita lebih yakin kan? Di prematur TP, masih ada momentum, kita tahan. Di 1618, ada momentum, kita tahan. 261 masih ada momentum, ya kita tahan. Seperti itu. Cari re-entry ya. Nah, ini kita lihat ya.
Nah, momentum tahan. 261 161 kita tahan. 423 sudah terjadi ekstrim di BB-nya mulai mendatar, ya sudah kita cut profit. Jadi bisa lebih maksimal kalau menurut saya jika BBMA ini digabungkan dengan Fibo Musang. Ya. Namun ini hanya salah satu cara ya untuk kawan-kawan. Bisa kawan-kawan gunakan teknik yang lain. Ini saya hanya memberikan salah satu cara lah yang mungkin kawan-kawan bisa gunakan. Mungkin agak rumit, tapi kalau kawan-kawan coba berkali-kali pasti akan menemukan celahnya. Jadi yang saya harapkan dengan gabungan BBMA dan Fibo Musang kita bisa lebih sabar menunggu momen yang tepat untuk masuk dan keluar pasar.